Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai, Perkenalkan, nama saya Aldera. dan saya Al-Fatih. Nah, ini video pertama kita ya, Tih. Sebenarnya nggak terlalu pertama sih ya, karena kan kita udah ada video yang lain juga ya. Iya, benar. Jadi sebelum video ini kita nggak pernah nampakin diri, tapi Oh iya, ya. Nah, jadi mungkin nih video pertama kita ada di depan kamera. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Tih? Ini sesuatu yang paling kayak ditakutin sama mahasiswa. Bukan mahasiswa gizi doang, tapi hampir seluruh mahasiswa Indonesia tuh takut sama ini. Namanya skripsi. Dan ini juga banyak banget yang request di Instagram Story. Karena kan waktu itu pernah di-share juga ya pertanyaan kalau mau bikin itu kira-kira apa nih yang mau dibahas. Nah, banyak banget yang komennya itu skripsi Kak gitu. Akhirnya ya udah kita buat deh video pertama kali yang ada muka kita dengan tema skripsi. Iya. Ya, jadi kita mau bahas skripsi apanya nih, Tih? Skripsi. Sebenarnya banyak nih, bakalan ada serinya banyak mungkin ya. Tapi yang pertama kita bahas itu pasti adalah orang, Kak, caranya bikin skripsi gimana sih? Gitu. Berarti gambaran umum gitu ya, gambaran awal. Gambaran awal, mungkin tipsnya. Kalau kita bisa bilang sih tipsnya, tapi mungkin Lebih ke sharing kali. Iya, sharing kayak apa sih yang harus dilakukan pertama kali gitu. Dari mulai Aldera dulu nih, kan waktu itu bikin skripsi tentang bidang gizi komunikasi. Jadi di gizi itu ada bidang-bidang untuk penelitian ya. Ada 5 buah bidang. Ya, tapi kita belum kenal nih, kita lulusan dari Oh ya, kita lulusan dari mana emangnya? kita Kita tuh lulusan sebenarnya dari satu kampus. kampus ya, satu kampus, dan kita tuh lulusan dari Poltekkes. Jakarta 2. Ya, di mana di Poltekkes ini ada 5 bidang yang bisa kita pilih kalau kita udah skripsi ya. Iya, kalau kita mau skripsi kita nentuin atau KTI. ya 5 bidang apa aja tuh? Yang pertama ada gizi masyarakat, Ada gizi klinis, gizi institusi, ada teknologi pangan. dan yang terakhir gizi komunikasi. Ya, itu pas ya 5 ya tadi ya. Nah, terus gimana nih Del? Caranya apa namanya? Kalau misalnya orang nanya, Kak, tipsnya kalau misalnya Apa sih yang bikin- pertama kali harus iya, dilakuin gitu ya? Pasti dosen juga pasti ngasih taunya ini, cari masalah. Tapi malah nambah masalah kayak kita gitu kan. Kita nyari masalah malah nambah masalah. Iya, benar banget. Cari masalahnya caranya gimana sih? Oke, yang pasti pertama jangan panik dulu lah. Jangan-jangan waktu pas dengar skripsi langsung panik lagi mau ngambil apa nih gue gitu. Iya. Pokoknya yang pertama kita nentuin masalah dulu. Masalah itu bisa dicari di mana sih? Masalah itu kalau di kita ya kesehatan gitu ya. Gizi ya Di khususnya kesehatan. itu kita bisa ambil masalah dari Riskesdas. Atau riset kesehatan dasar. Nah, ya. Yang lalu nih ada yang paling deket kan, ada yang 2010, 2013 sama paling baru 2018. Ya, di situ tuh banyak banget tuh masalah gizi, misalkan anemia, obesitas, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak, tapi sebenarnya itu yang dipublikasikan ke masyarakat. Kalau kalian datang ke Kemenkes, maksudnya minta datanya, biasanya ini bayar kayaknya sih. Soalnya kalau dari tesis orang tua saya, itu bayar untuk kalau minta data Riskesdas itu. Nah, itu lebih spesifik lagi, karena sebenarnya nggak semua yang ditampilin di Riskesdas itu udah semuanya gitu. Iya, tapi ini bisa dijadiin pilihan kan ya. Jadi kita lihat dulu masalah gede yang terjadi di Indonesia tuh apa sih, misalkan angka obesitasnya tinggi nih di Indonesia. Terus kita baru deh menjerumus lagi di mana tepatnya daerahnya gitu. Yang kira-kira tuh perlu dilakukan perbaikan. Benar-benar. Gitu. Terus apa lagi nih, Tih? Nah, terus abis itu apa lagi? Ya kamu lah. Kalau Lanjutin. aku sih abis itu aku nentuin dulu sasarannya. Sasarannya habis itu gimana tuh? Ya misalkan nih aku ambil obesitas kan, terus aku lihat dulu dari sasaran, misal lansia, anak sama remaja tuh mana nih yang mau aku edukasi, yang mana yang mau aku jadiin responden tuh yang mana gitu. Jadi aku pilih dulu sasarannya, habis sasaran baru deh. Tadi kan tempatnya udah ketemu ya, di mana yang akar permasalahan tertinggi tuh di mana, sasaran. Gitu sih kalau aku. Iya, jadi yang tadi yang kata Aldera bahwa cari masalahnya dulu, terus cari juga tempatnya di mana. Dispesifikin lagi tempatnya, baru habis itu cari si targetnya.
targetnya nggak bisa semua kalangan, harus ada suatu target dispesifikin gitu kan. Dan why? Nah, kalau saya kebetulan ini teknologi pangan untuk penelitiannya. Jadi saya tuh nyari dari kata kunci, dari kata kuncinya itu apa namanya, zat bioaktif, apa, komponen bioaktif apa yang saya mau teliti. Yang saya awalnya mau teliti tuh prebiotik awalnya. Terus karena prebiotik masih umum, karena banyak jenis prebiotik, saya spesifikin prebiotiknya adalah inulin. Baru habis itu saya cari masalahnya yang berhubungan dengan inulin. Karena kebetulan inulin ini adalah prebiotik yang bisa menstimulasi dari probiotik yang ada di dalam tubuh. Jadi saya ambil diare. Nah, yang sering diare nih siapa? Yang sering diare itu targetnya balita gitu. Jadi saya targetnya situ sama, dari yang masalah, tempatnya di mana, terus habis itu targetnya. Iya. Cuman kalau Aldera karena dia bukan pangan, jadi dia nggak milih komponen bioaktifnya. Kalau saya milih komponen bioaktifnya dulu, jadi lebih gampang. Nah, cari komponen bioaktifnya itu saya di jurnal langsung aja tulis kata kuncinya, saya tulis di AJCN itu prebiotik atau inulin gitu. Kalau Aldera kan nyarinya di Riskesdas ya. Iya. Nah, tapi saya di Riskesdas bisa nyari di mana lagi, Del? Bisa nyari WHO, ngambil Data data WHO. WHO-nya, terus habis itu UNICEF juga ada UNICEF sih. ya, kalau misalnya tentang anak pasti UNICEF. Ya, ada UNESCO UNICEF. juga bisa nggak sih? Nah, UNESCO UNESCO itu kan scientific, kan United Nations Economical Scientific Children Emergency enggak, itu ya, UNICEF itu UNICEF. UNICEF. Salah ya? Ya, pokoknya pakainya seingat saya waktu itu di penelitian tuh ada UNICEF, ada WHO-nya juga, dan Riskesdas juga pasti ada ya, namanya masyarakat. Oh ya, aku skripsinya tentang komunikasi. Jadi kebetulan buat media. Jadi habis dari sasaran itu, misalnya saya milihnya waktu itu remaja. Remaja itu identik kalau daerah Jakarta ya, perkotaan kayak gitu, saya ngelihatnya tuh permainan yang lagi booming banget waktu itu adalah media board game gitu. Jadi akhirnya saya milih media board game ini gitu. Dan ini juga sebelum nentuin juga bukan cuma keinginan kita aja ya, jadi kita lihat dulu di lingkungan sekitar, dan abis itu kita lihat juga ada pendukung penelitian lain nggak yang mendukung argumen kita gitu. Iya, jadi bisa pakai datanya puskesmas ya? Iya, bisa pakai data-data puskesmas. Nah, itu tadi tips-tips yang sebenarnya kita udah lakuin, maksudnya yang emang itu yang harus dilakukan di awal. Dari pengalaman kita gitu. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang lain, punya pengalaman yang beda, kok gua pakai cara yang ini lebih cepat, bisa tulis di kolom komentar. Karena ini kan pengalaman kita sendiri kan manusia beda-beda gitu kan. Iya. Nah, terus Oke, jadi mungkin segitu aja. Oh iya, yang terakhir mungkin abis udah selesai tadi nyari keempat hal tadi, mungkin kalian bisa langsung konsultasiin sama dosen pembimbing kalian. Ya kan, Ti? Jangan takut ke dosen pembimbing kalian. Malahan kalian kalau misalnya takut, malah nanti kayak yang drama-drama yang di itu kan, dosen gua nggak bisa dihubungin gitu-gitu. Ya pokoknya kalian tunggu dulu di ACC baru kalian laksanain penelitiannya gitu. Pokoknya ya benar-benar namanya dosen pembimbing yang pasti ngebimbing gitu aja sih. Ya udah. Mungkin segitu aja video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa kesehatan itu #dimulai dari Gizi. Ya, saya Aldera. Dan saya Al-Fatih. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.